إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رحمه الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan selain ucapan syukur kita kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Iman untuk melangkahkan kaki menuju masjid yang penuh dengan barokah ini, yakni Nurul Fatah. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini maupun yang sedang dalam perjalanan menuju masjid, semoga Allah jadikan kita pribadi yang saleh dan salehah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam kekasih Allah, buah hati Siti Aminah, putra kebanggaan Abdullah, yakni baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita menyampaikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini Allah jadikan kita sebagai diakui sebagai umat Nabi Rasulullah SAW. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Fakir menyampaikan khutbah, Al-Fakir ingin berwasiat kepada diri Al-Fakir pribadi, khususnya kepada para jemaah sekalian. Marilah kita semua senantiasa semaksimal mungkin sekuat tenaga sampai hati kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjalankan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika posisi kita sebagai orang tua, takutlah kepada Allah, maka dengan memberikan nafkah anak istri kita dengan nafkah yang halal. Kalau kita dalam posisi sebagai istri, takutlah kepada Allah dengan berbakti kepada suami. Dalam posisi kita sebagai anak, takutlah kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Begitu juga ketika kita diposisikan sebagai pejabat, takutlah kepada Allah dengan mengamalkan, menyampaikan amanah-amanah yang telah Allah titipkan untuk kita. Insya Allah dengan takutnya kita kepada Allah, kita akan selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Al-Fakir menyampaikan satu buah hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 2 bahwasanya Rasulullah SAW didatangi seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, ayyul a'mali uhibbu Allah." Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, amal apa jika kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala?" Rasulullah menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Amalan pertama yang Rasulullah jawab adalah salat di awal waktu. Ketika kita ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa
Sholatlah di awal waktu, kata Rasulullah SAW. Ketika Allah memanggil dalam panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu panggilan Allah berupa panggilan azan untuk kita diwajibkan sebagai umat Islam untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan azan merupakan panggilan sholat yang biasa disampaikan oleh muazzin untuk mengingatkan kita dalam waktunya panggilan sholat. Begitu juga Rasulullah mengatakan dalam hadisnya dikatakan as-salatu imaduddin wa man aqama faqad aqamati wa man taraka faqad hadamati. Rasulullah mengatakan sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat sama dia dengan menegakkan agamanya. Akan tetapi barang siapa yang tidak menegakkan sholat, dia sama saja merobohkan agama sendiri. Maka dari itu, sholat adalah hal yang terpenting. Yang kedua setelah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah salah satu amalan yang paling pertama dihisab di yaumul qiyamah nanti. Ketika kita di yaumul barzakh nanti, yang paling pertama dihisab adalah sholatnya. Yang paling pertama adalah sholatnya. Bagaimana sholat kita? Kalau kita sholatnya baik, insya Allah kesemuanya akan baik. Kalau kita sholatnya baik, maka kesemuanya akan memberikan timbangan yang berat untuk kebaikan-kebaikan kita di masa di dunia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama itu adalah amalan as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Itu kata Rasulullah SAW. Lalu Abdullah bin Mas'ud sahabat Rasulullah bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayyul amal Allah. Rasulullah menjawab, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua kita. Kata ulama dikatakan, tadi Al-Fatih mengatakan, kalau kita takut kepada Allah, maka sebagai anak berbaktilah kita kepada kedua orang tua. Kita sebagai manusia adalah juga sebagai anak, maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana yang Rasulullah katakan dalam hadisnya, Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi sukhtul walidain. Ridha Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, maka murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Kalau orang tua kita sudah ridho, insya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Kalau orang tua kita murka kepada kita, na'udzubillah, Allah murka juga kepada kita. Begitu yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Hadirin sekalian Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak yang wajib kita taati, yang pertama adalah hak kita kepada Allah. Dan yang kedua, hak-hak kita kepada kedua orang tua kita. Setelah kita menyelesaikan hak-hak kita kepada Allah, maka diwajibkan kita untuk memenuhi hak-hak kedua orang tua kita. Itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang hadir di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Rasulullah mengatakan, "Birrul walidain," berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Sebelum kedua orang tua kita tiada, bahkan ketika orang tua kita tiada, amal soleh yang kita siapkan untuk bekal kedua orang tua kita nanti. Insya Allah kita semua yang hadir di masjid ini, termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, anak-anak yang soleh yang menjadi bekal kedua orang tua kita di akhirat, anak-anak soleh yang hafiz Quran, yang bisa memberikan mahkota untuk kedua orang tua kita di surga nanti. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika kita ingin mencintai Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Allah. Ini pertanyaan yang ketiga yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, wajahidu fi sabilillah,
berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, dalam arti selalu mengedepankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa yang Allah larang. Berjuang dalam hal ini adalah berjuang untuk selalu bertakwa kepada Allah, untuk selalu menjadi pribadi yang saleh dan salihah, dan untuk selalu meninggalkan segala apa yang Allah larang dan melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan. Itulah perjuangan yang harus kita lakukan ketika kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sebagai orang tua, kita wajib berjihad di jalan Allah dengan mencari apa yang halal, meskipun itu berat yang kita rasakan. Ketika kita sebagai anak, wajib kita untuk berjihad di jalan Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Insya Allah dengan berjihad kita di jalan Allah, ketika kita mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah, maka syahid pun menghampiri kita. Mati dalam keadaan husnul khatimah akan menghampiri kita. Insya Allah kita semua tergolong orang yang berjihad di jalan Allah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah amalan yang ketiga ketika kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Kita berjuang dalam meninggalkan segala apa yang Allah larang dan berjuang semaksimal mungkin melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan untuk kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 amalan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang dikutip dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita semua tergolong pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar bertakwa, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang Allah larang. Karena suatu hari nanti kita sebagai anak akan memiliki anak, dan kita suatu hari nanti akan menjadi orang tua, dan kita mau anak keturunan kita Allah jadikan. Khutbah singkat yang akan kita sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Fanafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'malu lihubbillah, yakni as-salatu ala waqtiha wa birrul walidain wa jahidu fisabilillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu dzalika bisyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun muslimun wa asbiqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma arhamna fi Ramadan. Allahumma arzuqna fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa dhikrullahi akbar. Aqimis shalah.